أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah allazi khalaqalana ma fil ardi jami'a wa khalaqahu qabla an yakhluqa adama wa hawa fawajaba syukruhu wa intifa'uhu alaina intifa'an amima linafuza fauzan jazilan halan wa mustaqbala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ketua Dewan Pembina, Bapak EDRS yang saya hormati, Bapak pengurus YPPI Garut dan seluruh pengurus YPPI cabang mulai dari Jabodetabek, Bandung, Tasik, Garut dan sekitarnya yang saya hormati, para ustadz, ikhwan wal akhwat yang datangnya mulai dari Jabodetabek, Bandung, Tasik, Garut dan sekitarnya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani, nikmat sehat jasmani, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini pada malam ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Dalam rangka acara menghadiri pengajian rutin 3 bulanan, itu tanggal 4 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in sehingga kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang berbahagia ini, kita masih diberi jatah umur. Kita semua bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini dipenuhi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa bersilaturahmi dengan ikhwan wal akhwat yang datang dari jauh dan juga yang datang dari dekat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini itu bisa dengan adanya silaturahmi ini menjadikan cukang lantaran untuk mendapatkan taufik hidayah, putu inayah dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tidak lupa yaitu mendoakan ikhwan wal akhwat kita yang belum bisa hadir pada kesempatan ini
baik adanya uzur lahir ataupun uzur batin, semoga mereka disembuhkan supaya bisa bersama-sama kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir di sini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya ataupun segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, dan juga kita meminta doanya daripada ikhwan wal akhwat, yaitu untuk ikhwan kita Bapak Ketua Umum almarhum Bapak Insinyur Arif Supriyadi yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan Bapak Insinyur Arif Supriyadi sing ditampi iman Islamna, dihapunten sagarupi dosa perdosaanana, sareng ditempatkeun dina tempat anu layak mungguh Allah Subhanahu wa taala. Oge kanu dikantunkeunana nya teh ngawitan ti bojona oge palaputrana, mudah-mudahan sing dipaparinan kasabaran katawakalan. Oke, mudah-mudahan putra putrinya sing dijantankeun murang kalih anu soleh sareng soleha, anu salamina berbakti ka ibu ramana ngalaksanakeun parentah Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Para ikhwan wal akhwat yang saya hormati, sekedar mukadimah dicukupkan. Mari kita lanjut kepada acara pengajian rutin 3 bulanan, yaitu pada tanggal 4 Oktober tahun 2025 ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan yang sudah saya utarakan tadi. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Usman beserta dengan terjemahnya. Acara yang ketiga sambutan pertama perwakilan dari Garut selaku pribumi yang insya Allah akan dihaturkan oleh Bapak Tatang. Sambutan yang kedua perwakilan dari di Bandung yang akan disampaikan oleh Bapak Asep Gunawan. Sambutan dari perwakilan Jakarta yang akan disampaikan oleh Mas Ino. Dan sambutan dari Tasik, perwakilan dari Tasik sekaligus dengan pembacaan doa rahayu yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Nina. Dan sambutan yang terakhir yaitu sambutan Ketua Umum baru YPPAI Garut, Bapak Jainal Iskandar. Dan yang keempat itu tausiah wejangan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Basada. Dan yang terakhir doa munajat yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Edi Eris. Mari kita menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Usman. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin wal mukarramat wal muhtaramat yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan, Ketua Dewan Pembina Majelis YPPAI Pusat Bapak EDRS, semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Amin. Mulai cicing wae. Bisa bahasa Sunda dikit-dikit sekarang. Dan semoga senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga para pembina YPPAI cabang dimanapun berada, para pengurus, para ustadz Rosada, dan para ustadz yang lainnya yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau semua, para hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, dan yang saya hormati pembina saya, si Jago Tapok, Om Jainal, juga pembimbing saya, Om Irwan, yang semoga kita semua yang hadir di sini senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hampura sebelumnya ya karena dadakan tadi dapat mandat dari ketua pembina untuk menyampaikan ayat yang mungkin saya kurang mahir, tidak seperti ustadz-ustadz yang sebelumnya. Jadi saya berusaha untuk memakai ilmu cocok logi. Jadi ini nggak bisa dikomplain ya karena cocok logi bikinan saya sendiri. Saya akan berusaha mengulik sedikit tentang YPPAI. YPPAI terdiri dari 5 huruf, betul? Ya. Betul salah? Diawali dengan huruf Y. Y dalam abjad Indonesia itu menempati urutan yang ke-25, betul? Tadi saya udah ngitung, udah betul aja udah. Pas saya cari dalam Al-Quran, ya karena Om Irwan juga sering mengarahkan kepada kita-kita ikhwan si Jago Tapok, dalam berbagai hal kita kembali kepada Al-Quran, senantiasa mengkaji dan menggali Al-Quran. Pas disuruh oleh beliau tadi, Bapak EDRS, langsung saya lihat tulisan di sini. YPPAI, udah dah maka ilmu cocok lagi. I itu ternyata menempati urutan yang ke-25. Setelah saya buka Al-Quran, ternyata surah yang ke-25 adalah surah Al-Furqan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha melimpah anugerah Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan artinya membedakan mana yang hak dan mana yang ini ada yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Kalau kita mau mengkaji ke dalam diri, ternyata di dalam diri pun ada yang sering mengarahkan kita kepada perkara yang baik dan perkara yang buruk. Lah kita upayakan agar dapat membedakan dan mau mengikuti mana yang baik dan mana yang buruk. Di antaranya adalah yang baik itu akal kita, yang buruk itu nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu senantiasa mengarahkan kita kepada perkara yang buruk-buruk.
Sedangkan akal menimbang, mengamati, mencermati akan suatu kejadian dengan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad itu beliau menjelaskan, tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran wa wailun liman kana akluhu asiran wa hawahu amiran. Artinya beruntung, berbahagia mereka yang menjadikan akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan. Artinya nafsu tunduk kepada akal, nafsu ikut kepada perintahnya akal. Bahkan sebaliknya, wawailun dan celaka mereka yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai tawanan. Artinya apa? Akal tunduk kepada hawa nafsu. Jadi membedakan yang hak dan yang batil kalau kita mau melihat ke dalam diri. Yang nafsu ini sangat luar biasa dahsyatnya. Bahkan Kanjeng Nabi ketika selesai perang Badar, beliau dawuh kepada para sahabatnya, rojana minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang kecil menuju perang yang lebih besar. Padahal perang Badar itu perang yang luar biasa. 313 jumlah kaum muslimin dengan persenjataan yang kurang dan bukan ahli perang, melawan 1000 tentara yang lengkap persenjataan dan ahli perang. Tetapi walhasil biidznillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Kejadian yang luar biasa ini tetap dinyatakan oleh Kanjeng Nabi jihadil asghar. Ternyata ada jihad yang lebih besar. Ketika para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah jihad yang lebih besar? Jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menjelaskan as-sa'adah kulluha fi ayyamlikar rajulu nafsahu was-saqawa fi antamlikahu nafsuhu. Kebahagiaan seluruhnya itu berada pada seseorang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan kecelakaan itu adalah bagi mereka yang justru dikendalikan oleh hawa nafsunya. Yang pertama ini mengingatkan kita seakan-akan setiap saat, setiap waktu kita senantiasa berperang melawan diri kita sendiri, yaitu antara akal dan nafsu. Ya mudah-mudahan semua yang hadir di sini dimenangkan akalnya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu huruf yang pertama. Huruf yang kedua huruf halo. P. Kalau dihitung-hitung P dalam abjad itu urutan yang ke 16. Tadi udah saya hitung. Nah, surat 16 ternyata surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah, tawon. Ternyata apa? Matsalul mu'min kamatsalin nahl. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Kenapa seorang mukmin diumpamakan sebagai lebah? Lihat lebah. Yang dimakan adalah saripati bunga. Yang baik-baik. Lebah nggak mau berada di tempat yang kotor-kotor, selalu berada di tempat yang indah, di taman yang indah, dan makanannya pun yang baik-baik. Begitupun kita seorang mukmin, hendaknya kita memakan makanan yang halalan thayyibah dan dihasilkan dengan cara yang halal dan thayyibah juga. Yang kedua, yang dikeluarkan oleh lebah adalah saripati apa? Yang dikeluarkan lebah apa? Madu. Udah tahu kan cara membedakan mana madu asli dan madu palsu? Belum. Kalau madu asli dibawa ke rumah akan ada bencana piring terbang dan lain sebagainya. Itu madu asli. Yang dikeluarkan lebah madu. Begitupun kita sebagai seorang mukmin, hendaknya apa yang kita ucapkan senantiasa perkara yang baik. Tingkah laku kita ucap lampah. Tekad ucap lampah tul disingkatnya, itu hendaklah perkara yang
baik-baik dan memberi manfaat kepada sesama hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Yang ketiga, dimanapun lebah berada, tidak pernah lebah mematahkan dahan. Nggak ada berita dengan adanya lebah pohon tumbang, nggak ada. Selalu aman walaupun lebah itu hinggap di manapun dia berada. Hendaknya kita sebagai seorang mukmin dimanapun kita berada jangan pernah membuat onar. Jangan pernah mencari musuh. Tapi kalau ketemu musuh jangan dilawan. Saya kalau ada musuh 5, 10 di depan saya nggak bakal mundur. Tahu kenapa? Di belakangnya tembok, nggak bisa mundur. Ini pada serius-serius amat ini. Itu yang keberapa tadi? 3. Yang keempat apa? Jangan sekali-kali mengusik lebah. Lebah nggak ganggu, cuma sekali kita ganggu, rasakan dahsyatnya sengatannya. Ya enggak? Demam-demam kita. Itu P. Yang kedua. P yang ketiga, sama keterangannya sama P yang kedua. Biar gampang, saya nyarinya susah juga, soalnya mendadak tadi, dadakan. Wah, kata saya bingung nyampein apa ini. Ya barokahnya tulisannya PPAI, ya akhirnya jadilah ilmu cocok logi. Huruf yang keempat A dalam abjad itu menempati angka yang pertama. Berarti surat apa? Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ini sedikit saya nukil dari kitab Jalalain, tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengenai surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih mengetahui dengan kehendaknya itu. Artinya ayat-ayat yang berbentuk huruf alif lam mim kaf ha ya ain shad dan lain sebagainya itu para ulama mengartikan bahwa Allah yang lebih mengetahui dengan makna ayat tersebut. Dzalika ay hadza isyarah lil ba'id, cuma maknanya isyarah lil qarib. Itu artinya ini. Al-kitabu kitab alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Kitab di sini maksudnya yang dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. La raiba bimakna la syakka, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk. Jadi walaupun bentuknya masdar hudan, itu bimana hadi, artinya yang memberi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau menafsiri al-muttaqin as-sairina ila taqwa bimtithalil awamir wajtinabin nawahi. Mereka yang menjadi takwa dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan apa? Baiat kita. Awal kita baiat kepada Robito, itu syariat. Hakikatnya kita baiat langsung kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, waktu itu saya dibaiat pakai bahasa Sunda. Sedangkan saya orang ngerti bahasa Sunda. Makanya nanti kalau ada baiat orang Jakarta usul, jangan pakai bahasa Sunda, ya pakai bahasa Indonesia. Usul aja, diterima syukur, nggak diterima ya kebangetan lah. Yang terakhir huruf I. I dalam Al-Quran menempati itu angka yang ke 19. Ternyata surat dalam Al-Quran yang ke-19 adalah surah At-Taubah. Kita nggak bahas isi kandungannya, cuma dari maknanya At-Taubah sesuai dengan tujuan kita berada di majelis YPPAI. Diampuni segala dosa perdosaan
kita dengan jalan taubah, diterima iman Islam, dan kelak kembali kepada Gusti Allah dalam keadaan husnul khatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kita cari dan kita upayakan agar diampuni dosa-dosa kita oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Banyak keterangan yang bahkan seakan-akan nantang sama kita Gusti Allah, seakan-akan. Dengan kaul, dengan hadis qudsinya yang berbunyi, ya bena Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bena Adam law balagha dhunubuka adana sama thumma istaghfartani ghafartu lak. Ya bena Adam law ataitani bi qurabil ardi khotoya thumma lakitani wala tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Ini ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang paling terakhir, hadis yang paling terakhir. Apa kata Gusti Allah? Wahai Bani Adam, hai manusia, sesungguhnya engkau apabila mau berharap dan berdoa kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni dosa-dosamu, wala ubali, dan aku tidak pedulikan dosa-dosa yang telah engkau perbuat. Nantang kan seakan-akan. Kadang kita apa? Kita terpuruk dalam masa lalu kita, merasa diri kita paling banyak dosanya, paling banyak kesalahannya, malas ibadah, sehingga nafsu lawamah keluar, nafsu yang senantiasa mencaci diri sendiri, sehingga putus dari rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya sangat luas dan tidak terbatas. Wahai manusia, seandainya dosa-dosamu telah sampai setinggi langit, kemudian engkau mau memohon ampun kepadaku, ghafartu lak, aku ampuni dosa-dosamu. Wahai manusia, seandainya engkau mendatangiku dengan seisi bumi ini kesalahanmu, dan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, niscaya aku pun akan mendatangimu dengan seisi bumi ini pula ampunanku. Luasnya rahmat dan ampunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga semua yang hadir di sini, para ikhwan akhwat YPPAI, mendapatkan ampunan dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, selain 5 huruf ini, saya penasaran, ini kalau dihitung jumlahnya ada berapa? 5 huruf ini yang tadi masing-masing saya sebutkan, yang Y 25, P 16 tambah P 16 32. Ibu-ibu pintar nih ngitung nih. 25 tambah 32 berapa? Jarang dikasih duit kayaknya ini. 25 tambah 32 50 7 tambah 1 58 tambah I berapa tadi? 9 jadi berapa? Astagfirullahaladzim. 77 67. Ini biasa ngaji tegang jadi begini nih. Kalau ngaji jangan tegang-tegang, udah santai aja, hidup kita udah tegang. Jangan serius-serius, nasib kita udah sangat amat serius. Ya, kita butuh hiburan di sini, butuh pencerahan. Kangen ke majelis Garut. Ada apalah gitulah. Biar nggak lama-lama. Jumlah semuanya kalau dijumlahin ternyata ada 67. Setelah saya cari dalam Al-Quran, ternyata itu adalah surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang mana salah satu keistimewaan surat Al-Muluk adalah dapat menyelamatkan daripada siksa kuburnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Muluk artinya kekerajaan, Al-Muluk artinya kekuasaan. Barang siapa yang dapat mengamalkan 5 huruf ini, insya Allah Allah akan beri kekuasaan, kerajaan, bukan hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.